Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hai Sobat Alkaba, good afternoon. Hari ini bersama dengan saya Akna dan teman saya Naila, serta tentunya dengan tamu spesial pada podcast kali ini. Siapa ya Nay kira-kira tamunya? Siapa ya kira-kira? Ngomong-ngomong, ini jam berapa sih Nay? Jam 11. Sepodcast bersama Al-Azhar 15 Semarang. Nah, seperti yang Kak Kena sampaikan tadi, hari ini kita akan ditemani dengan tamu spesial, yaitu ada Miss Nani, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah satu pengajar di SMA kita ini, lebih tepatnya di Mapel Biologi. Nah, ternyata Kak Kena, Miss Nani ini lahir di Sragen. Nah, kalau Kak Kena ini lahir di mana? Kalau aku sih lahir di Semarang ya, kalau kalian lahir di mana? Aku juga di Semarang. Oh iya, kita hari ini bakal ada tema apa sih Nay? Temanya puasa sehat. Puasa sehat. Gimana sih caranya? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, makanya hari ini kita bersama dengan Miss Nani. Beliau akan memberikan pengertian dan juga menjawab semua pertanyaan kita hari ini. Untuk menyingkat waktu, di hadapan kita sudah hadir ada Miss Nani. Assalamualaikum Miss Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gimana nih Miss puasa hari ini? alhamdulillah puasanya berjalan lancar. Alhamdulillah. Oh ya Miss, menurut Miss Nani, puasa sehat itu gimana sih Miss caranya? Oke, Pada Miss Nani, kami persilahkan untuk menyampaikan materi pada hari ini. terima kasih kepada Mbak Akna, Mbak Naila atas kesempatannya untuk berbagi ilmu pada kesempatan hari ini. Jadi bagaimana sih puasa tapi kita tetap sehat seperti itu? Ya, puasa adalah rukun Islam yang ketiga dan anjuran puasa adalah salah satu wujud rasa cinta, rasa sayang Allah kepada hambanya. Mengapa demikian? Karena ternyata dengan kita berpuasa membuat kita lebih sehat secara jasmani dan rohani. Bagaimana kok bisa pada saat kita berpuasa kok kita malah sehat padahal kita kondisinya lapar, kita tidak makan, tidak minum seperti itu ya. Karena ketika kita melaparkan diri, kita berpuasa itu kenapa nanti efeknya jadi sehat secara jasmani dan rohani. Kita bahas secara jasmani dulu. Secara jasmani, secara fisik ketika kita mengkosongkan sistem pencernaan kita tidak makan, kita tidak minum, ternyata tubuh itu melakukan detoksifikasi seperti itu sehingga kita dapat sehat secara fisik seperti itu. Kemudian kenapa dengan berpuasa kita juga bisa sehat secara rohani? Karena dengan berpuasa, puasa kan secara secara harfiah kan menahan diri dari segala yang membatalkannya sejak terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari begitu. Jadi kalau kita berpuasa itu ada semacam rem, kita tidak berkata kotor, kita tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, kita tidak melakukan hal dosa seperti itu, sehingga berdampak pada rohani kita lebih tenang seperti itu. Sehingga itulah sekilas penjelasan bahwa puasa itu akan memberikan dampak pada tubuh kita itu sehat baik secara fisik maupun secara jasmani maupun secara rohani seperti itu. Keren banget nih kata-kata pengantar dari Miss Nani ya Nay. Oh ya, buat temen-temen kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tinggalin di kolom komentar di bawah ya. Oh ya Miss, saya mau nanya nih, puasa itu kan sejatinya melatih pola hidup yang sehat. Menurut Miss Nani, gimana sih cara memahami pernyataan tersebut dari sisi sainsnya? Oke, ketika kita puasa itu kan kita makannya itu diatur gitu ya. Kita itu butuh jendela makan di mana kita makan, di mana kita tidak makan. Kenapa tubuh kita itu butuh jendela puasa gitu ya? Karena ketika kita
sedang tidak makan itu mengistirahatkan organ-organ pencernaan kita. Jadi organ pencernaan kita itu butuh istirahat, tapi juga butuh untuk mendapatkan asupan. Lah, puasa itu bisa sebagai langkah real untuk menjaga pola makan. Jadi kalau pas puasa, terutama puasa Ramadan begitu, kita ada jendela makan itu ya antara jam 6 gitu ya hingga 6 sore hingga jam 4 pagi. Berbeda halnya ketika kita tidak dalam kondisi puasa. Jadi kita makan 3 kali sehari, mungkin di antara makan kita masih nyemil dan sebagainya. Dan itu secara tidak kita sadari itu kita surplus kalori gitu ya. Dan surplus kalori itu berbahaya bagi tubuh. Terkadang bisa menyebabkan penyakit-penyakit degeneratif seperti itu. Dengan berpuasa kita mencoba menahan dan mengatur pola makan seperti itu. Dan di sini pola makan di sini juga tidak asal memasukkan sembarang makanan ya. Agar kita sehat itu juga kita perlu memperhatikan pada saat buka dan sahur. Kita mengenalnya ya tadi ya 4 sehat 5 sempurna. Jadi kita lebih mengedepankan yang manis saat berbuka gitu. Seperti kurma, buah-buahan dan sebagainya. Jadi kita tidak langsung kok makan besar gitu ya. Kemudian juga asupan air minum harus terjaga ketika kita sedang berpuasa seperti itu. Sehingga dengan berpuasa nih kita diharapkan nanti di 11 bulan lainnya selain bulan Ramadan itu kita sudah terbiasa dengan makanan sehat, dengan jendela makan yang tidak terlalu lebar. Karena kalau kita jendela makannya terlalu lebar, daripada kita fastingnya itu ya kita akan surplus kalori sehingga akan banyak penyakit yang menghinggapi kita gitu. Ya, kalau misalnya puasa kan menyehatkan. Bagaimana dengan seseorang yang memiliki kecenderungan mengkonsumsi obat ketika berpuasa? Oh iya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana ya kalau orang butuh mengkonsumsi obat padahal harus mengkonsumsi obat, tidak bisa benar-benar ditinggalkan. Di satu sisi juga pengen ikut berpuasa gitu ya. Ya, kita perlu lihat kembali apakah benar-benar dengan kegiatan puasa ini tidak akan mempengaruhi terhadap penyakitnya ya. Terkadang kan orang punya penyakit tertentu begitu. Ketika memang ternyata dia kuat berpuasa, hanya mempertimbangkan kapan ya nanti waktu yang tepat untuk konsumsi obat. Kita perlu lihat obatnya sekali kah dalam sehari, 2 kali atau 3 kali. Kalau konsumsi obatnya sekali sehari berarti bisa saat buka puasa maupun sahur. Ketika 2 kali juga mudah, bisa dikonsumsi saat buka puasa dan sahur. Bagaimana dengan kalau 3 kali gitu ya? Lah, dengan 3 kali beberapa sumber sudah berani baca gitu. Ketika kita minum obatnya 3 kali itu bisa disiasati dengan pada saat buka jam 6 sore, kemudian jam 23 atau jam 11 malam, dan pada saat sahur jam 4. Sehingga tidak perlu khawatir untuk bagaimana nanti cara mengkonsumsi obatnya. Atau bisa trik lain. Trik lainnya adalah kita bisa konsultasi ke dokter kita yang tahu rekam medik kita dengan menaikkan atau mengganti dosisnya. Kita sama-sama antibiotik yang 3 kali tuh ternyata bisa diganti dengan merek lain yang kita cukup mengkonsumsinya 2 kali. Seperti itu. Jadi kita komunikasi ke dokter kita. Bagaimana baiknya, bagaimana amannya mengkonsumsi obat itu. Begitu. Keren banget sih. Ya Allah, Masya Allah. Oh ya Miss, saya ada pertanyaan lagi nih. Kalau bulan Ramadan itu tentunya kan kita merubah pola makan dan minum. Gimana sih caranya biar kebutuhan gizi itu tetap terpenuhi dan tapi kita tetap khusyuk dalam menjalankan puasa kita? Oh ya, jadi terkadang gitu kita salah memaknai puasa ya. Jadi
pada saat puasa itu kita sibuk nanti bukanya dengan apa gitu ya. Kita terkadang mengurangi esensi puasa sendiri di bulan Ramadan untuk lebih mendekatkan diri juga kepada Allah gitu ya. Lah bagaimana kebutuhan gizi itu tercukupi ketika kita berpuasa? Padahal kan jendela makannya hanya sebentar, Miss gitu ya. Udah tahu-tahu kita buka, habis itu sholat maghrib, tahu-tahu udah tarawih gitu ya, udah malam tidur dan sebagainya. Bagaimana kita mencukupi asupan gizi di waktu yang sangat singkat itu? Jadi kita perlu mengatur pola makannya, urutan makanannya. Jadi kita kalau pada saat berbuka itu kita bisa mengkonsumsi air putih, kemudian sesuatu yang manis ya, bisa kurma dan lain sebagainya. Setelah itu kita sholat maghrib gitu. Sholat maghrib, setelah selesai sholat maghrib kita itu minum air putih lagi kalau bisa. Jadi kita tetap menjaga itu yang minimal 2 liter itu dengan mengatur kapan kita minum air putihnya gitu. Di habis maghrib kita minum air putih ya, berarti udah 2 gelas tuh. Baru tuh makan malam, atau bisa nanti makan malamnya setelah sholat isya juga bisa, atau habis maghrib, setelah maghrib gitu ya. Setelah itu sebelum makan malam pun diusahakan tadi mengawalkan buah dulu. Jadi buah tidak di akhir setelah main course, jadi malah justru buah dulu baru makan besar, sehingga kita asupan-asupan seperti vitamin, mineral itu tetap ada, kita tetap dapat seperti itu. Miss, kapan kita makan takjilnya gitu ya? Makan takjilnya kita tetap bisa, tapi dengan proporsi yang wajar, karena kalau takjil biasanya sifatnya mungkin manis, gorengan, itu harus dibatasi, karena dengan kita banyak makan yang manis di saat puasa itu justru malah mengurangi esensi dan manfaat puasa gitu. Harusnya puasa itu kita bisa mengontrol gula darah. Justru kita malah naik itu ada pelonjakan yang signifikan. Awalnya pada saat puasa kita kan gula darahnya terkontrol gitu ya. Pada saat buka terus naiknya signifikan, itu juga justru bahaya gitu. Jadi asupan seratnya diatur banyak, tetap dikonsumsi pada saat buka puasa dan pada saat sahur. Ini selain kebutuhan gizi, cuaca yang tidak menentu seperti saat ini akan memperbesar potensi mudah sakit. Menurut Miss Nani, bagaimana cara tetap sehat, tetap berpuasa meskipun dalam padatnya kegiatan di tengah cuaca yang belum stabil? Oh ya, jadi kita kalau puasa itu kan biasanya ada efek males, lemas gitu ya. Kita pada saat puasa itu justru kita juga harus menyempatkan diri untuk olahraga. Kenapa demikian? Kita pada saat puasa itu kan terjadi penurunan massa otot ya. Jadi karena glikogen, gula yang berada di otot itu kan dipecah, sehingga kadang ada efeknya terhadap penurunan berat badan gitu. Itu kalau tidak dibarengi dengan olahraga, maka akan ada penurunan massa otot. Jadi kita massa tubuhnya itu berkurang begitu, tapi nggak fit karena tidak dibarengi dengan olahraga. Kemudian ada pertanyaan begini, kapan olahraga yang tepat begitu ya pada saat kita berpuasa? Kita bisa jogging di pagi hari pasca sholat subuh begitu ya, atau kalau mau agak berat gitu ya, workout tertentu itu usahakan mungkin 30 menit menuju berbuka, sehingga kalau kita udah capek keringetan, kita akan terhidrasi dengan berbuka puasa begitu. Keren banget nih tips-tipsnya. Wah, ternyata nggak kerasa ya karena kita udah di penghujung podcast. Iya nih. Terima kasih Miss atas partisipasi dalam podcast ini. Sama-sama Mbak Naila, Mbak Rugna. Oh iya Miss, jadi dari semua materi yang tadi Miss udah sampaikan, kira-kira kesimpulannya apa sih Miss yang bisa kita dapetin sama teman-teman dapetin juga nih? Oke, jadi di momen Ramadan ini mari kita semangat menjalankan puasa, karena memang
selain kita untuk ketaatan, memenuhi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata puasa begitu memberikan dampak positif bagi kesehatan tubuh kita, kesehatan mental kita, dan tentunya akan memberikan rasa nyaman terhadap kita. Karena kalau kita sehat, tentunya kita akan optimal dalam beribadah, kita akan optimal dalam beraktivitas sehari-hari. Gak kerasa ya udah akhirnya di pojok video nih. Oke. Semoga dilancarkan puasanya di hari Amin. berikutnya ya, Miss. Amin. Sampai bertemu di podcast selanjutnya, Miss. Ya, terima kasih sudah diundang. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada kekurangan maka ditanya dari kami. Jika ada lebihnya maka ditanya dari Allah. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Rupanya podcast sampai di sini. Sekian dan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.